Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya sendiri recording. Oh, recordingnya di Mas Amri ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa silaturahmi, bisa ngaji kitab kembali, kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala, kita kaji apa aja dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kita hidup di dunia supaya bisa bahagia dunia dan akhirat. Baik, hadirin sebelum mulai kita baca doa dulu, kita baca Al-Fatihah, khususnya kita tujukan kepada kita sekeluarga supaya diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam masa pandemi ini ancaman luar biasa dari berbagai macam situasi, dari orang-orang yang mengabaikan virus ini sampai orang-orang yang ketakutan virus ini, semuanya lengkap di sekitar kita dan itu juga ancaman bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, maka sembuh dari segala penyakitnya. Bangsa kita juga yang sedang terpuruk karena pandemi ini, dan tidak hanya bangsa kita ya, semua bangsa di dunia terpuruk oleh pandemi ini, mudah-mudahan segera diberi pertolongan oleh Allah SWT. Ala hadiniyah wa ala kunudin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'ar wahina salihin summa khususan ila Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad hadur Habib Zainal Abidin Aidrus jami'a sa'adatina wa abaina wa ummatina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin saya hormati, saat ini kita semua sedang dalam ancaman yang luar biasa oleh virus dan kita semua tahu bahwa virus ini sangat-sangat mematikan. Kesenggol sedikit aja oleh virus ini itu bisa langsung bergerak cukup banyak, virusnya itu bisa menggandakan diri sampai miliaran bahkan triliunan, tidak miliaran lagi, triliunan, karena itu dalam waktu mungkin beberapa hari aja sudah langsung menampakkan gejala, dan gejalanya itu sangat gawat. Beberapa orang yang kuat itu masih bisa bertahan, tapi beberapa yang tidak kuat imunnya, apalagi yang punya komorbid sudah punya sakit sebelumnya, wah langsung aja terancam jiwanya. Hari ini anak muda-muda justru yang banyak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan orang tua-tua seperti kemarin. Saya heran, kok malah yang muda-muda saat ini. Rupanya yang muda juga punya komorbid yang tersimpan. Saya mungkin nggak membahas tentang komorbidnya itu, penyakitnya itu, tapi bahwa ternyata kadang-kadang yang muda itu agak abai dibanding yang tua. Tapi ini bukan masalah menyalahkan abai atau nggak abai, sebab kadang orang sudah hati-hati, betul ya masih kena virus corona ini. Yang justru agak masalah itu orang-orang yang mengabaikan ini. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah settingan, ini adalah sebuah rekayasa dari pemerintah atau dari perusahaan asing atau dari negara asing, negara macam-macam, fitnah-fitnah tuduhan bahwa penyakit ini adalah rekayasa seseorang untuk bikin dia nggak enak hidupnya. Padahal seluruh dunia juga mengalaminya. Ada juga yang lucu lagi mengatakan bahwa ini adalah bagian dari menakut-nakuti atau mengalihkan topik ketidakberhasilan pemerintah misalnya. Masih banyak lagi orang yang buat fitnah-fitnah itu. Padahal yang disebut tidak berhasil itu kapan terjadinya? Mana ada pemerintah seluruh dunia ini yang sukses 100%? Nggak ada. Sepinter apapun seorang pemimpin itu mesti ada kekurangannya. Kita pernah dipimpin oleh Bung Karno, luar biasa. Tapi tetap ada kekurangannya, walaupun beliau sangat luar biasa. Kita pernah dipimpin Pak Harto, bang 32 tahun, dia tetap ada kekurangannya. Dipimpin Gus Dur juga pernah, Pak Habibie, Pak Megawati, Pak SBY, sampai sekarang Pak Jokowi itu wah banyak sekali, luar biasa, masing-masing punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Bahkan ini nanti sampai kapanpun pemimpin ya tetap akan ada. Jadi bagi orang yang kepingin merusak negara kita, kekurangan orang itu selalu dipakai sebagai alasan untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjatuhkan
pemimpin yang sah sehingga dia kepingin bisa berkuasa. Padahal seandainya jatuh pun siapa yang mau berkuasa? Yang mau berkuasa pasti akan sangat banyak dan akhirnya akan terjadi chaos. Hancurlah negara ini. Jadi orang-orang yang demikian pun problem. Ini problem bagi umat manusia ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga mulai Rasulullah bahwa al-muslim itu sebut muslim itu kalau orang lain selamat dari lisan dan perbuatannya, lisan dan tindakannya. Orang yang selamat, orang lain yang selamat min lisanihi dari lisannya. Lisan itu artinya kan omongan. Ini banyak sekali nih, bahkan penceramah agama, masya Allah, dengan mic-nya itu, kekuatan mic-nya itu bisa mempengaruhi orang bahwa ini adalah sebenarnya adalah settingannya adalah sebuah rekayasa, ini adalah macam-macam. Sehingga masyarakat dibikin bingung. Akhirnya abai terhadap protokol kesehatan. Sehingga makin banyak berkembangnya. Ini orang-orang yang demikian ini tentu saja kalau mau disebut sebagai muslim, tidak diakui oleh Rasulullah. Lu kok Rasulullah sendiri nggak ngakui, bagaimana mungkin? Ini dia mengklaim diri sebagai muslim, bahkan pemuka agama Islam. Nah, kalau Rasulullah sendiri nggak ngaku dia sebagai muslim, bagaimana? Nah, padahal dia sehari-hari justru mengklaim diri sebagai modelnya umat Islam. Tapi dia nggak diakui. Kenapa? Karena banyak orang tidak selamat akibat lisannya. Dan tidak selamat akibat perbuatannya. Kok perbuatannya? Iya, waktu ceramah kan dia sendiri nggak pakai masker, itu muncrat-muncrat ludahnya itu akhirnya baca droplet. Dropletnya itu bertebaran ke angkasa. Bisa kena orang. Kan dia membahayakan kehidupan seseorang. Jadi tidak hanya lisannya tapi perbuatannya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai dekat-dekat dengan pemuka agama yang seperti ini. Agama sendiri sudah mensitir bahwa akan ada ulama-ulama yang memang khutbah. Khutbah itu ahli pidato, ahli khutbah. Orangnya itu pintar sekali dalam hal khutbah alias public speaking-nya itu menguasai, penceramah ulung. Tapi kontennya itu suka mengaduk-aduk kerukunan. Suka sekali bikin kerusuhan di tengah masyarakat. Jadi akan dapat keuntungan dari kerusuhan-kerusuhan itu. Ya kan, seseorang yang menyampaikan sesuatu yang kontroversi pasti akan mudah mendapatkan perhatian. Dan perhatian itu mahal. Dan yang demikian itu sangat dihati-hati oleh agama. Hari-hari ini masih ada orang-orang yang masih bahkan menuduh tenaga kesehatan sebagai mengambil keuntungan. Mendapatkan keuntungan itu mungkin dari duit bayarnya kita tes antigen atau tes swab PCR dan sebagainya yang mahal itu. Bisa jadi keuntungan itu dari orang yang sakit terus bayar untuk biaya perawatannya. Bisa jadi, itu tuduhan seperti ini sangat nista. Padahal tenaga kesehatan banyak yang berkorban sampai akhirnya banyak yang meninggal dunia. Para kiai aja yang meninggal dunia, Gus ini sampai hari ini, mulai awalnya pandemi ya, 520 sekian orang. Ini yang meninggal dunia, para kiai. Padahal untuk bikin satu kiai itu butuh puluhan tahun dan tidak hanya sekolah tapi juga ngelakoni apa jalan itu ritual apa namanya itu riyadhah itu ngelakoni bahasa Jawanya. Luar biasa. Tenaga kesehatan juga gitu. Untuk bentuk satu tenaga kesehatan luar biasa. Dokter itu kuliahnya berapa tahun, bertahun-tahun. Tidak cukup selesai kuliah S.Kat sarjana kedokteran itu selesai, masih ada harus koas, masih ada harus spesialis, masih ada harus ini itu banyak sekali. Dan itu saat ini ya dengan mudahnya beliau-beliau itu akhirnya kabundut meninggal dunia. Meskipun masih pada muda-muda. Sekali lagi orang-orang yang mengabaikan kesehatan dan mempengaruhi masyarakat untuk merusak tata krama ini itu adalah orang-orang yang tidak diakui keislamannya oleh Rasulullah. Penting ini. Walaupun dia kayaknya labelkan diri sebagai orang yang pemuka agama tapi nggak diakui keislamannya. Nah, terus kita bagaimana? Apakah ikut-ikutan mengkafirkan? Tidak usah mengkafirkan. Itu cuma asal tahu aja. Tapi nggak usah kita tuduh mereka. Kalau bisa kita ingatkan, monggo kita ingatkan. Terutama orang-orang sekitar kita dan orang-orang yang di bawah pengaruh kita. Di bawah pengaruh kita itu misalnya keluarga kita, sahabat-sahabat dekat kita, itu kita ingatkan. Kalau kita bisa memberitahu, kita beritahu. Kadang-kadang mereka ini masih banyak ini ya. Saya sendiri saat ini berada di kota Jakarta. Kadang-kadang masih mendengar itu khutbah-khutbah yang sangat menusuk perasaan, khutbah-khutbah yang memfitnah tenaga kesehatan, memfitnah pemerintah itu masih terdengar di masjid-masjid yang agak besar, bahkan besar ya. Nah, untuk bila minta dan itu disampaikan ya orang-orang yang jadi disebut pemuka agama tadi, ini yang
ngeri. Padahal segitu banyaknya orang mendengarkan. Kayaknya ini adalah cobaan bagi umat Islam ya. Dan itu kemarin juga sebelum ini juga terjadi lagi. Mereka yang melakukan ini untuk mengadu-aduk kerukunan umat Islam sehingga satu sama lain saling berantem. Hadirin saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang kitab Risalatul Mu'awanah. Pada bab ini diterangkan bahwa dalam menjalankan kewajiban itu ternyata ada dua kelompok besar. Baik, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal mu'minina yang qasimuna ila umumin wa khususin. Jadi ini adalah ucapan dari Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita semua nggak menangi beliau, tapi bisa menjumpai kitab beliau dan kita baca kitab beliau. Dan untuk itu akhirnya jadi behavior bagi kita untuk bisa mengikuti sabda Rasulullah, kita ikuti perintah Allah SWT. Cuma kemudian innal mu'minun sesungguhnya orang beriman itu yang qasimuna itu terbagi atas ila umumin wa khususin. Umum itu awam, khususin itu spesial, kelompok elit. Nah, bagaimana yang disebut umum dan elit ini? Fal umumu, adapun yang umum, qad yaqauna fi tarkil wajibat. Qad yaqauna itu ada qad. Qad itu artinya sungguh-sungguh, tapi kalau qad itu diikuti fi'il mudhari artinya adalah kadang-kadang. Kalau diikuti fi'il madhi artinya sungguh-sungguh, kalau diikuti fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Fi'il madhi itu past tense, kalimat lampau. Fi'il mudhari itu present tense atau future tense. Kalau bahasa kita ya sedang, sekarang, dan akan datang. Qad yaqauna karena ini adalah present tense berarti kadang-kadang. Yaitu qad yaqauna fi tarkil wajibat. Kadang-kadang terjatuh dalam perbuatan tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban. Jadi orang-orang awam itu biasa melakukan kewajiban, tapi kadang-kadang tinggal kewajiban. Wa fi'il muharramat, dan kadang-kadang melakukan keharaman yang dilarang oleh agama. Kadang-kadang dia masih judi, kadang-kadang dia masih minum keras, kadang-kadang dia ada korupsinya, itu ya masih mukmin itu, tapi tetap aja itu termasuk mukmin yang awam. Walaupun korupsinya itu ya mungkin duit-duit kecil ya, dan tapi tetap kadang-kadang melakukan itu. Lah, yang begini bagaimana wa aksanuhum? Yang terbaik tindakan untuk mereka adalah mayyubadiru bit taubah, yaitu dia segera taubat. Taubat itu artinya melepas diri dari segala dosa. Wal istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, taubat itu banyak yang melalaikan. Contoh ketika orang itu korupsi atau nyolong, itu yang problem adalah duit yang dia pegang. Kalau dia belum mengembalikan itu, maka dia beristighfar sehebat apapun istighfarnya, mungkin pakai sayyidul istighfar, mungkin pakai sholat taubat, mungkin pakai apapun, belum bisa karena dia belum melepaskan apa yang dia pegang. Apa dia yang curi itu belum dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian pula minta maaf kepada orang yang telah didolimi, yang telah dia fitnah misalnya. Itu adalah bagian dari taubat. Maka orang-orang awam atau orang mukmin yang seperti itu, yang bikin fitnah segala macam tadi itu dia punya beban kewajiban di pundaknya yang harus dilakoni. Mungkin dia pernah dengan istrinya sendiri, dengan suaminya sendiri ngomong yang sangat jelek, ngomong yang sangat menusuk perasaan. Itu kayaknya adalah biasa karena dia sudah kadung menganggap itu sebagai hal umum, hal awam. Orang lain gitu juga terhadap muridnya ngomong yang jelek. Banyak kan dia guru-guru kalau kita ada muridnya itu, "Oh, kamu itu pemalas, kamu itu pasti tidur aja semalam ya, pasti kamu itu tidak." Ini tuduhan-tuduhan seperti itu kan menyakiti perasaan muridnya. Ketika muridnya menulis di papan misalnya diketawai bareng-bareng karena ada salah satu huruf aja keliru, wah kita ketawai. Jatuhkan harga diri sekaligus jatuhkan percaya dirinya anak itu termasuk maksiat juga. Ini guru-guru yang golongan awam ini juga malah merusak kepercayaan dirinya anak kecil, itu ya termasuk dosa itu. Itu harus segera bertaubat juga. Demikian pula para pejabat yang mengabaikan kewajibannya. Waktunya dia harus bikin keputusan, dia tidak kunjung bikin keputusan. Itu ya dosa juga itu. Itu mana disebut dengan tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban. Banyak sekali pejabat-pejabat itu yang tidak melakukan kewajibannya. Dia mungkin memilih zona aman bagi dia atau zona malas bagi dia. Malas itu bagaimana? Ya duduk-duduk aja, ngobrol-ngobrol aja, jalan-jalan ke sana kemari. Padahal ada kewajiban yang harus dia tunaikan, yaitu segera bikin keputusan, kebijakan. Ya, sodakonya seorang pemimpin adalah bikin policy.
bikin keputusan, bikin peraturan. Jadi kalau kita, mohon maaf ya, sebagai orang-orang yang diberi amanat, itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah keputusan-keputusan kita, aturan-aturan kita. Apa peraturan yang mau disampaikan supaya orang jadi teratur gitu. Banyak sekali saat ini mungkin bantuan-bantuan sosial itu tidak sampai ke tangan yang dikehendaki, tidak sampai ke tangan orang yang memerlukan. Saya jadi tahu sendiri sekarang orang-orang ternyata banyak yang bohong, ternyata itu digandakan sendiri, dia menerima sampai double-double. Dan yang terima belum tentu orang yang memang melarat itu, mungkin orang lain. Itu kalau misalnya yang tahu seperti itu di lapangan, terus diem saja, sama aja dia dengan tarkul wajibat, meninggalkan wajiban dia untuk menegakkan peraturan. Dan kayak gitu tuh banyak, naudzubillah min dzalik. Terus orangnya mukmin nggak? Mukmin ternyata ya sholat orangnya, percaya Allah Ta'ala gitu. Jadi katakan kita nggak bisa mengkafirkan seseorang hanya karena gini. Itu mukmin. Itu orang yang meninggalkan kewajiban. Kewajiban-kewajiban seperti ini melekat kepada diri seseorang. Mungkin dia dosen punya kewajiban juga. Kewajiban bagi kampusnya, kewajiban bagi mahasiswanya, kewajiban bagi institusinya. Banyak sekali kewajiban yang ditinggal. Itu juga masih mukmin. Cuman dia dalam bahaya. Dalam bahayanya itu bisa jadi selesai kalau dia berhenti dari perbuatan itu dengan bit taubati wal istighfar, yaitu taubat dan istighfar. Menyelesaikan hal yang berhubungan dengan kesalahannya sendiri namanya taubat. Apa itu taubatnya? Meninggalkan yang sedang dia kerjakan, mengembalikan apa yang dia sudah ambil secara ilegal. Jadi kalau seseorang itu saat ini sedang dalam kondisi sebagai orang yang ahli maksiat, ya saya contohkan tadi ya, ngerti bantuan sosial itu ternyata diselewengkan untuk orang yang tidak berhak. Wong sugih kok dikai bantuan, itu banyak gitu. Yang melarat malah nggak dikasih. Kenapa? Karena nggak baikan sama yang bikin keputusan di desa itu atau di kabupaten itu. Ini nggak dikasih, padahal ini melarat. Ini sugih malah dikasih. Malah kadang-kadang dilipat gandakan, satu orang bisa dapat berpuluh-puluh kali. Bisa jadi seperti itu. Malah ada yang fiktif, nggak ada. Yang kayak begitu itu adalah perbuatan yang haram. Maka dia melanggar keharaman tersebut, itu nggak bisa diterima itu. Itu memang dia mukmin. Saya tahu beberapa itu malah tampilannya religius, sangat-sangat religius. Nah, untuk bilang medalik ya, religiusnya dipakai untuk menutupi kejahatan-kejahatan. Banyak sekali koruptor itu yang tampilannya sangat religius. Malah kalau nggak religius itu dia merasa merasa nggak dipercaya orang. Maka untuk bisa korupsi dan dipercaya orang, maka harus tampilannya religius. Sebenarnya kalau digeret-geret ini bisa jadi namanya itu menjual agama ini. Menjual agama itu menggunakan tameng agama untuk kepentingan mendapatkan keuntungan. Itu namanya menjual agama. Jadi Indonesia banyak orang menjual agama saat ini nih. Mungkin dia membawa ormasnya, mungkin dia membawa turunan-keturunan mbah-mbahnya yang mulia, mungkin dia membawa organisasinya, mungkin dia membawa lembaga yang dia pimpin, tapi agar dipercaya orang sehingga dia bisa korupsi semena-mena. Ya mungkin sama, ini menjual ini. Yaitu uangnya adalah agama itu sendiri. Uangnya adalah Islam untuk mendapatkan keuntungan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Ini fi'il muharramat juga itu. Kalau nggak segera taubat, dia dalam bahaya. Orang mukmin semacam ini, dia mendapatkan bahaya. Saya beri contoh satu lagi adalah orang yang berhutang. Nun sewu ya. Banyak ternyata saat ini masyarakat yang punya behavior, kelakuan, alias kebiasaan hutang. Nah, nggak hutang nggak enak. Nah, ini bahaya ini. Kenapa? Karena orang meninggal dunia itu, dia berarti harus sudah selesai dengan dunianya. Maka dia berhadapan dengan Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan dunianya. Bagaimana kalau dia belum selesai? Nanti masih ada transaksi hutang piutang, hak orang yang masih dia pegang. Ya tentu saja ditanyai di akhirat. Di alam barzah dia harus mempertanggungjawabkan itu. Problemnya karena dia sudah mati, nggak bisa nyaur itu. Maka dia akan dicekal sama malaikat yang ada di alam barzah. Dicekal, iya, nggak dikeluarkan, nggak dilepas. Sampai kapan? Sampai ada yang melunasi hutangnya. Ini nggak peduli orang itu alim apa nggak alim ya. Yang saya bahkan tidak peduli dia itu mati syahid atau mati yang biasa. Orang mati syahid itu kan diampuni segala dosanya kan. Mendapatkan perlakuan istimewa kan. Tapi kalau dia punya hutang tetap, walaupun syahid tetap dicekal sama malaikat.
A'udzubillah min dzalik. Terus sampai kapan itu? Sampai dibebaskan utangnya. Itulah perlunya anak soleh. Kalau dia punya anak soleh, anaknya pasti bertanya-tanya kepada tetangganya, temannya. Mohon izin, sewu Pak, ya, Bapak kan temannya bapak saya. Iya, kenapa? Kenapa, Nak? Mungkin selama hidup bapak saya itu pernah hutang kepada Bapak. Barangkali ada yang belum dikembalikan utangnya. Oh iya ada. Loh, ada Pak? Iya ada. Berapa Pak? Ya nggak banyak, mungkin cuma 10 juta kok Mas. Terus Bapak apakah sekarang sudah membebaskan untuk bapak saya? Ya enggak, tetap saya tunggu barangkali kamu mau menggantikan utangnya itu. Oh, itu berarti bapaknya di alam kubur dicekal sama malaikat, nggak dilepaskan itu. Nggak bisa mendapatkan nikmat kubur, nggak bisa mendapatkan raudhat min riyadil jannah, nggak bisa. Walaupun sangat baik, sangat alim, sangat banyak, saudara. Tetap akan dipertanggungjawabkan. Dan sampai kapan? Ya sampai dibebaskan. Nah, gini Pak ya, saya kan anaknya nih, saya akan membebaskan utang bapak saya. Jadi saya bayar utang bapak saya itu 10 juta. Ini duitnya Pak 10 juta. Baru di alam barzah tadi itu bapaknya dilepas. Ting, gitu. Bebas sesuai amalnya kalau dia mendapatkan. Kayak gitu parahnya hutang itu. Karena itu nun sewu ya, kalau saat ini ada suami hutang misalnya istrinya nggak tahu. Dia ngomong ke anaknya, "Ih, jangan tahu ibumu ya, kalau ibumu tahu marah-marah ini nanti." Oh, itu berarti merahasiakan, itu bahaya. Justru hutang itu harus ditulis di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat terakhir, satu halaman sebelum terakhir kan panjang banget ya. Satu halaman itu satu ayat. Satu halaman gede itu loh, Al-Qur'an itu satu ayat. Cerita apa itu? Transaksi utang piutang harus ditulis bahwa orang yang hutang itu harus ada tulisan teksnya langsung dan kalau bisa ada saksinya, saksinya 2 orang. Jadi situlah perlunya supaya orang itu selamat. Ini terjadi ketika seorang sahabat meninggal dunia. Entah Rasulullah itu bagaimana kok bisa tahu orang itu punya hutang atau enggak. Bisa tahu Rasulullah. Karena Rasulullah punya ya ya sebagai seorang rasul ya diberikan kelebihan bisa melihat alam lain. Dan dia tahu betul bahwa si jenazah ini ruhnya itu lagi dicekal sama malaikat, tangkap sama malaikat. Akhirnya tanyakan, ini jenazah ini dalam hal utang ya, punya utang apa enggak? Ternyata sahabat jawab, iya punya utang Rasulullah. Loh, kalau gitu saya nggak bersedia mensolati. Yang menyolati kalian aja. Jadi kalau di kampung itu Pak Mudin nggak usah nyolati. Istilahnya itu tokoh-tokoh agama di kampung itu nggak usah ikut nyolati. Kalau di situ ada koruptor itu nggak usah ikut nyolati. Sebagai hukuman sosial. Yang menyolat apa nanti berdosa semua. Ya cari orang yang bisa menyolati siapa aja enggak apa-apa. Tapi nggak usah ikut nyolati itu orang tokoh agama itu. Itu Rasulullah nggak usah nyolati. Nanti ada nggak tahu siapa yang mungkin yang ada yang kono anak nombo sapa terus saya nyolati untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Tapi Rasulullah sendiri nggak mau nyolati. Nah pertanyaan adalah Rasulullah apakah kejam seperti ini? Apakah tega? Bukan. Justru Rasulullah dalam hal ini tuh keluar kasih sayangnya. Kasih sayang kepada yang meninggal itu. Kenapa demikian? Karena bab sholat jenazah itu bab mudah. Kan tinggal Allahu Akbar 4 kali takbir. Terus salam, selesai. Hitungannya cuma berapa menit. Tapi bahwa hutang piutang yang belum dibayar itu hitungannya abad dan abada. Selama-lamanya. Dan dia akan diterkam oleh malaikat yang penyiksa itu oleh apa, oleh binatang-binatang di neraka yang akan menyiksa dia. Karena itu yang problem adalah siapa yang akan melunasi hutang itu. Karena itu Rasulullah menyampaikan saya nggak nyolati itu sebagai treatment kepada para hadirin untuk bisa memiliki rasa empati kepada si jenazah itu. Empatinya akhirnya muncul. Salah satu sahabat angkat tangan. Saya Rasulullah nanti akan melunasinya. Benar sampai lunasi. Ya Rasulullah nanti saya lunasi. Akhirnya Rasulullah baru bersedia. Allahu Akbar. Itu rasa kasih sayang beliau terhadap ya si jenazah, temannya. Tapi yang lucu juga, suatu hari Rasulullah nanya kepada sahabat ini, sudah kamu lunasi? Belum Rasulullah. Loh ya apa? Itu diajar malaikat. Yang ternyata sampai dibayarkannya duit itu baru dibebaskan. Ini mungkin ya sebagai kehati-hatian bagi kita. Saya tidak ingin menakut-nakuti nggak boleh utang sama sekali. Ya namanya utang ada kebutuhan nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak butuh-butuh amat, saya sarankan nggak usah hutang. Kita penuhi aja kebutuhan kita ini sekuat tenaga kita.
Tapi tidak sampai haram, boleh sama hutang. Tapi begitu hutang, lakukanlah ritual-ritualnya, lakukan SOP-nya. Ya, ngasih tahu anak, menyiapkan apa yang bisa digadaikan atau dia untuk sebagai tebusan. Yang jaga kalau meninggal dunia. Hari-hari ini dan sewu, yang meninggal dunia itu berapa orang ini? Ya sehari bisa sampai sekian ribu orang meninggal dunia karena COVID ini. Tak diduga hampir semuanya malah kebanyakan ya anak muda-muda. Yang masih umur 40, 50 tahun lah. Ya mohon maaf ini itu umur-umur produktif kan yang sering transaksi. Kalau orang sesepuh umur 70, 90 kan nggak mungkin punya hutang piutang. Betul nggak? Masa umur 80 dia mau hutang, nggak mungkin. Biasanya hutang yang 40, 50 itu antara itu. Ya ternyata banyak yang meninggal dunia. Kalau tidak meninggal dunia begitu, harus tahu dengan siapa aja dia punya hutang. Baik, fa'ilil muharramat berarti melanggar perbuatan haram, ilegal. Nah, ilegal ini ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Ini ilegal, ini legal. Banyak ya orang-orang yang tetap melanggar ini, padahal sesungguhnya urusannya dia tidak hanya dengan pemerintahan apa dengan polisi, urusannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taubat ini melepaskan dari semua kejahatan yang dia lakukan, dan yang kedua, dia mengembalikan apa yang telah dia rampas. Maka kalau dia sampai korupsi, sama persis hukumnya dengan orang punya hutang, yaitu harus mengembalikan apa yang dicurinya. Yang repot itu kalau yang dicuri banyak sekali, miliaran. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya nggak ada anak turunnya yang bersedia mengembalikan dengan mengambil duitnya pribadi. Sulit. Akhirnya ya itu tadi, sealim apapun, dia sebaik apapun tetap akan dihajar di alam barzah. Hal hutang ya. Oh ya mohon maaf sekalian ngomongin orang meninggal ya. Ada dua hadirin yang perlu diberesi orang meninggal itu. Yang pertama adalah waris, yang kedua adalah hutang. Kenapa? Karena waris ini umumnya yang bikin famili, anak dengan anak, menantu dengan menantu, mungkin bahkan ponaan, bahkan cucu, itu bisa bermusuhan gara-gara waris. Banyak keluarga-keluarga itu yang pecah, tidak rukun gara-gara pembagian waris. Karena itu orang yang meninggalkan waris itu seringkali sedih. Kenapa? Karena ternyata yang bikin anak cucunya itu tidak rukun ternyata dia sendiri. Itu yang bikin dia sedih. Nah itu begitu orang meninggal, nun sewu ya, kalau di antara kita ada keluarga yang meninggal itu, segera diurus warisnya itu. Ya mungkin ke hari itu ya, mungkin 3 hari setelahnya atau petung dinane, silakan dimusyawarahkan. Mana bagiannya siapa. Ya nggak terus hari itu juga terus diusir, kamu nggak tempati rumah ini sudah nggak boleh, kamu harus keluar, enggak harus gitu. Ya yang penting haknya siapa itu sudah terdefinisi, terregistrasi. Ini haknya itu, ini haknya ini. Ya, suratnya nyusul lah, bisa sebulan setelah itu. Tapi yang penting bahwa dalam 1 bulan, maksimum 1 bulan, itu seorang mayit yaitu ruhnya itu menunggu-nunggu agar diselesaikan 2 hal itu. Yang pertama waris, yang kedua hutang piutang. Nah, kalau sampai 1 bulan belum selesai, maka dia akan kembali kepada Allah dalam kondisi sangat menyedihkan. Wajahnya itu seperti orang yang terbakar. Tapi kalau sudah selesai, wajahnya itu ceria. Bahkan yang perempuan bisa makin cantik, yang laki bisa makin ganteng, ya kan? Iya, senang itu membawa rupa, menambah rupa. Sedih itu mengurangi rupa. Jadi orang-orang yang senang itu biasanya rupawan. Iya, jadi orang-orang yang baik, orang yang hidupnya senang, bahagia, itu biasanya wajahnya itu makin makin bagus, makin bagus, makin bagus. Kalau laki makin ganteng, perempuannya makin cantik, itu orang-orang yang senang. Orang-orang yang sedih, hidupnya sedih, mungkin waktu perawannya dia cantik gitu, setelah menikah hidupnya sedih, ditelantarkan, tambah tambah jelek wajahnya. Itu terbawa oleh suasana hati. Orang suasana hatinya gembira itu wajahnya makin bertambah-tambah bagus, orang yang selalu selalu sedih, sumpek itu wajahnya jadi berkurang-kurang, ini makin nggak bagus. Itu bawaannya. Jadi sekali lagi kalau yang ada yang meninggal dunia, mohon bisa dibantu, diasistensi keluarganya itu 2 hal itu. Yang pertama, waris segera dibagi. Dan yang kedua adalah hutang piutang. Hutang piutangnya si mayit ini akan dibawa terus. Dia akan jadi pengganjal dalam hubungannya dengan malaikat penghitung amalan atau paling malaikat yang bertanya kepada dia. Demikian. Bitaubati wal istighfari. Segera taubat. Dan kalau sudah dia mengembalikan apa yang dia curi, maka baru dia menyampaikan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia, sampaikan kepada manusia. Apa itu? Mohon keikhlasannya, mohon kehalalannya,
supaya yang dilakukan tadi itu dimaafkan. Tuh. Kedua adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Ini treatment untuk orang-orang awam. Terus kita masuk awam nggak ya? Bisa jadi kita sering melanggar. Kan itu ada sebuah ibadah namanya ibadah perenungan. Perenungan itu bahasa Arabnya tafakkur. Tafakkur itu kayaknya bukan ibadah ya. Kayak ngelamun gitu. Ternyata itu ibadah. Dan ibadah tafakkur itu pahalanya besar. Kenapa? Karena kita akan merenungi juga. Siapa tahu masih ada ya kewajiban-kewajiban yang belum saya tunaikan. Siapa tahu masih ada hak-hak orang yang masih saya pegang, belum saya kembalikan. Itu adalah bagian dari tafakkur. Nah, yang demikian ini akhirnya bisa ngambil keputusan, saya masih ada problem. Wala yahrusuna ala fi'lin nawafil. Orang yang demikian, yang punya kewajiban belum tertunaikan itu jangan sibuk dengan kegiatan kesunahan. Ibaratnya kalau belum puasa yang wajib, jangan puasa sunat. Saya mau puasa Senin Kamis, sudah beres belum kewajiban yang kemarin selama Ramadan? Ada yang ketinggalan. Itu dulu kan. Menunaikan kewajiban itu lebih penting daripada menunaikan kesunahan. Kadang-kadang bela kesunahan akhirnya lupa kewajiban. Dan saya kembali lagi kepada orang-orang yang duduk di ulil amri ya, yang punya jabatan. Nun saya ini. Kadang-kadang orang yang punya jabatan tuh masih ono bekas santri ini. Ya, wiridan panjang gitu. Pagi-pagi sholat duha sampai 8 rakaat. Padahal ditunggu banyak orang. Kebijakannya ditunggu banyak orang, tanda tangannya ditunggu banyak orang, bahkan keputusan-keputusannya pun ditunggu banyak orang. Tapi sibuk sama wiridan, sholat duha. Itu sama sekali tidak bagus. Karena dia fi'lil muharramat. Melanggar kewajiban. Yaitu kewajiban saat itu harus bertindak. Tarkul wajibat meninggalkan kewajiban. Sementara dia masih fi'lil nawafil, ya menunaikan melakukan kesunahan-kesunahan. Percuma. Jadi rugi. Malah beberapa yang ya salah satu hadis ya bahwa pemimpin yang adil itu yaumun min adilin min imamin adilin, seorang pemimpin yang adil itu seperti ibadah sitina sanatan. Ibadah sitina hasanatan. Ibadahnya orang biasa selama 60 tahun. Bayangkan, sehari berbuat adil itu bisa menyamai ibadahnya orang yang biasa selama 60 tahun. Jadi kalau menjadikan kepingin orang jadi orang yang wiridan selama 60 tahun, nggak usah repot, jadi aja pemimpin, terus hari itu pemimpin jadi pemimpin yang adil. Wah, itu sudah 60 tahun wiridan itu. Serius. Itu enaknya, kemudian semua kan banyaknya jadi pemimpin ini ya. Dengan levelnya masing-masing sih ya, ada levelnya ini, level itu, regionnya juga region yang bagian ini, region bagian itu. Itu adalah pemimpin. Dan pemimpin itu salah satu ibadah yang paling kuat adalah jadi pemimpin yang adil. Apa adil itu? Watu syai'in bimahal. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah dolim. Dolim itu watu syai'in bigoiri mahali. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mesti ini diputuskan A, dia nggak mau A. Dia memutuskan yang lain. Ya berarti itu dolim, tidak adil. Nah, kalau adil, dia melakukan tindakan ini karena memang diperlukan. Karena dalam aturan-aturan ini harus ada tindakan. Tindakannya harus segera. Maka itu disebut adil. Dikira adil itu cuma nimbang tok ya. Nimbang sama. Ini si A, si B sama-sama nggak rugi ya. Bukan itu aja. Adil itu bukan menentu membagi dua sama. Bukan itu. Adil itu definisinya adalah watu syai'in bimahal. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau melanggar undang-undang itu berarti tidak pada tempat. Merugikan orang tidak pada tempat. Jadikan orang menunggu-nunggu, orang kesakitan tidak pada tempat. Selama suatu masalah harus segera dipecahkan, selesaikan. Dan saya banyak sekali pejabat yang saat ini maunya sendiri. Sehingga banyak orang yang dirugikan. Untuk COVID kayak gini ya, banyak orang butuh bantuan. Ini beberapa orang tidak mau segera melakukan tindakan untuk menyalurkan bantuan-bantuannya itu. Padahal bukan dia yang bantu, dia cuma menyalurkan bantuannya itu kepada orangnya. Begitu kadang ngakui bahwa bantuan itu dari dirinya, sehingga sampai masyarakat yang menerima manfaat itu sampai salim-salim cium tangan pada orang yang ngasih itu. Padahal yang ngasih itu cuma menyalurkan. Tapi ngeklaim itu dari dia, wah, gua ya. Sama aja itu. Melanggar. Jadi, fatu syai'in, ya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ya, tapi tidak pada tempatnya berarti dolim, lawan dari adil. Baik, kita harus jadi pemimpin yang adil. Imamun adilun. Imam yang adil. Nah, imam yang adil begini,
ya mohon maaf, seringkali masih suka melaksanakan ibadah-ibadah ritual yang bersifat nawafil, kesunahan. Saya ambil contoh ya, banyak yang tidak ada tempat. Kenapa? Lagi umroh, dulu itu ya. Sekarang umroh dilarang, haji dilarang sekarang karena zamannya Covid ini. Itu apa baik? Enggak baik sama sekali itu. Pergi umroh itu bagi seorang pejabat enggak baik. Kalau sekali sih karena memang kewajiban. Tapi kalau kecuali memang lagi libur atau lagi cuti ya misalnya, itu biasa-biasa itu kondisi normal, ziarah kemana-mana sehingga nggak pulang berhari-hari sehingga terlantar kewajiban. Malah nggak baik itu, nggak baik. Justru malah kita bikin keputusan, mempelajari situasi sehingga bisa bikin keputusan yang adil, itu adalah ibadah. Sittina sana yang sehari diganjar oleh Allah 60 tahun. Kok kayak kandhane awakku dhewe. Ya emang kondisi seperti itu, sekarang banyak godaan orang untuk tidak melakukan kewajiban. Kadang-kadang saya tahu betul orang ini adalah si pengambil keputusan itu. Tapi diajak ngomong, ternyata nggak segera melakukannya. Ternyata dia milih zona aman, santai saja, nggak usah melakukan apa-apa. Ya akibatnya orang lain kesulitan. Semua orang menunggu tindakan dia. Itu namanya pemimpin yang tidak, menurut saya, adil. Alias dolim. Nah, kita harus jadi pemimpin yang adil. Di lingkungan keluarga, kita jadi pemimpin yang adil. Pemimpin adil gak cuma bagi ini, emasnya dikasih sekian, adiknya sekian, ya harus sama. Ya bukan itu. Ya itu termasuk adil, tapi bukan itu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ngomong sak ngomong harus benar. Ngambil keputusan di keluarga harus benar. Itu namanya adil. Baik. Fi'il nawafil. Itu godaan orang awam adalah pengen ibadah sunnah sebanyak-banyaknya. Saya beritahu ini supaya kita jadi care bahwa kalau kita jadi awam itu punya godaan apa sih? Kepingin sunnah yang banyak. Sementara kewajibannya dia nggak mau ngelakoni. Sementara yang haram dia malah langgar. Maka godaannya adalah kepingin ngelakoni sunnah. Wa in hamikuna fil mubahat. Dan berlebihan dalam hal mubah. Mungkin jalan-jalan tur itu kan mubah ya. Sebetulnya mubah itu. Haram enggak, wajib enggak. Tapi berlebihan. Wah, turnya itu sampai menelan biaya sampai banyak sekali. Berkendaraan itu mubah enggak? Mubah. Mau naik kendaraan ya enggak haram, enggak naik ya enggak wajib. Tapi berlebihan dalam berkendaraan. Entah harganya, entah tipenya, entah waktunya, berlebihan. Kalau kayak ini tur keliling sak Indonesia, ngantek no waktu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Lah opo? Keliling. Ini godaan. Ini saya juga nggak ngecek orang tur ya. Itu saya nggak apa-apa sih. Untuk sekali waktu untuk tadabbur alam ya mungkin diniati ya seperti itu. Menikmati alam supaya bisa bersyukur. Tapi teman dah, memang begitu. Memang selama berjalan sambil alhamdulillah, alhamdulillah Allah Ta'ala menciptakan gunung setinggi ini. Alhamdulillah Allah menciptakan pohon setinggi ini. Alhamdulillah alam ini. Apa ngono bener? Apa enggak sebaliknya? Malah orang kecil-kecil orang melarat itu dibel-beli semua. Tin, tin, minggir, minggir. Enggak boleh menghalangi saya. Minggir, minggir. Malah dolim begitu itu. Dosa. Dosa serius. Rasulullah wanti-wanti, jangan sampai kamu mengganggu ketenangan orang lain. Bahkan diperintah oleh Rasulullah, orang yang berkendaraan harus memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang berjalan harus memberi salam kepada orang yang duduk. Memberi salam itu apa? Assalamualaikum. Bukan. Memberi salam itu adalah menjamin keselamatan. Orang yang sedang berkendaraan itu sok-sok bikin bahaya atas keselamatan orang yang berjalan. Karena itu orang yang berkendaraan diwajibkan menjamin keselamatan orang yang sedang berjalan. Demikian pula orang yang berjalan, sok-sok membahayakan keselamatan orang yang sedang duduk. Dalam hal ini kalau kita lihat negara-negara maju, terutama yang mayoritas non-muslim, itu kadang malu. Saya kadang-kadang itu ya kalau di negara asing ya, negara maju itu, mau nyebrang, itu baru meletakkan kaki di zebra cross, itu semua mobil langsung berhenti. Kawan maju. Kenapa? Saya sedang mau menyeberang melewati zebra cross. Itu baru diletakkan kaki aja di zebra cross, udah langsung berhenti semua. Kadang-kadang di negara kita orang-orang yang sok-sok ini udah di tengah jalan masih dibel. Udah nyebrang tengah jalan dibel suruh minggir. Udah tahu orang nyebrang ya berhenti sebentar kenapa untuk kesempatan orang nyebrang itu. Nyebrangnya itu juga di zebra cross di tempat yang seharusnya untuk nyebrang. Kadang-kadang yang mubah-mubah ini berlebihan mengakibatkan seseorang jadi sombong, keras hatinya. Karena terlalu banyak hal-hal mubah yang dia lakukan. Apa istilahnya itu? Berlebihan atau lebay.
lebay dalam hal otomotifnya, lebay dalam hal hobinya, lebay dalam hal macam-macam lebay. Bahkan dalam hal kuliner aja lebay. Ya, silakan terjemah sendiri ya. Maka yang kami guna fil mubahat. Ya jadi berlebihan dalam kegiatan-kegiatan yang mubah. Itu bagian dari orang umum atau awam. Baik, kita tetapkan kayak dua keadaan ekstrim nih ya, puncak. Keadaan paling ekstrim kiri sama ekstrim kanan ini. Atau ekstrim atas sama ekstrim bawah ya. Ini yang ekstrim bawah yang umum. Sekarang kita kayaknya ekstrim yang atas yang bagus. Wa amal khususu, adapun yang khusus, apa khusus itu? Orang-orang yang spesial, bahasa kita itu elit ya di kalangan mukmin. Orang yang elit itu gimana sih? Yang mukmin yang hebat itu, fayudunal wajibat, menunaikan kewajibannya. Wa yatrukunal muharramat, dan meninggalkan yang dilarang. Bikulli halin, di setiap saat, di setiap keadaan. Hal itu bisa maknanya adalah kondisi keadaan. Maka di setiap kondisi sikon selalu dia menunaikan kewajibannya itu. Mungkin ketika dia berjalan, ada yang harus dia lakukan saat itu juga. Lakukan. Itu namanya yayudunal wajibat, menunaikan kewajiban. Mungkin pada saat itu juga ada yang haram, maka dia langsung tinggalkan. Nggak apa-apa, Pak, ini biasanya boleh kok. Iya, biasanya boleh orang-orang melakukan, tapi ini haram ini. Melanggar teman-teman undang-undang. Ini harus tegas. Wa yatrukul muharramat. Ya non sewu ya, banyak orang terjebak itu akibat kata-kata, biasanya orang-orang juga begitu kok, Pak. Hati-hati itu. Dengan semua yang jadi pemimpin itu di daerah-daerah ya, di manapun itu suka ada orang mengatakan biasanya orang lain tidak apa-apa, Pak. Juga ketemuan aja, ketemuan ya itu nggak boleh juga sama. Ketemuan manusia itu biasa. Merasa ketemuan oleh Allah Ta'ala itu baru luar biasa. Ini khusus apa? Khus spesial. Itu saya bagi para pemegang kebijakan, bagi para pemimpin, saya penjaringan semua itu punya kewajiban yang harus ditunaikan. Ditunaikannya itu tidak langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kepada umat manusia, kepada stakeholder. Nah, stakeholder manusia, orang-orang itu adalah keluarganya Allah. Allah Taala menyampaikan bahwa itu diskusi ya, bahwa al khalqu kulluhum iyalullah. Bagian an-nasu iyalullah. Manusia itu keluarganya Allah. Artinya saking dekatnya dengan Allah Ta'ala sampai diakoni sebagai keluarga. Yang artinya menyenangkan manusia, menyenangkan Allah. Mengganggu manusia, tidak disukai Allah. Namanya juga keluarga. Kita punya keluarga. Keluarga kita disenangkan orang. Oh, kita terima kasih ke orang itu. Balik tak seneng no sampean. Kalau menyakiti, oh balik tak sakiti. Bahwa ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sangat perhatian kepada hambanya. Maka siapapun yang menyenangkan hambanya akan disenangkan oleh Allah Taala. Siapa menyakiti hambanya maka berurusan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai orang beriman, saya ya, bukan sekedar wiridan, tapi tunaikan kewajiban-kewajiban Anda, kewajiban yang kolektif maupun kewajiban yang bersifat pribadi, kewajiban yang bersifat administratif maupun kewajiban yang bersifat tindakan, tetap harus ditunaikan. Itu namanya kewajiban. Dan orang-orang yang beriman di sini dilabeli sebagai orang yang khos. Nanti di dunia bahkan di akhirat punya kedudukan yang khos. Khos itu artinya kedudukan yang eksekutif, spesial. Wah itu lakukan muharramat. Begitu pula kalau ada yang haram. Seringkali kita tahu itu haram. Orang lain nggak tahu kalau itu haram. Tetap walaupun orang nggak tahu, kita tinggalkan. Ini haram ini, nggak boleh. Dan saya kadang-kadang ada seorang pemimpin yang suka menghambur-hamburkan duit negara atau duit rakyat atau duit dari organisasi, dihambur-hamburkan. Haram nggak itu? Haram karena di luar kebutuhan. Haram di luar ketentuan. Haram itu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Dia sendiri yang tahu. Meninggalkan yang haram ini itu adalah suatu ibadah yang luar biasa. Jadi yang paling enak itu sebetulnya ya gak lapo-lapo, terus tahu kalau itu haram, terus dia tinggalkan. Apa itu berarti? Meninggalkan keharaman dan itu pahala. Ya, ini saya paling gampang aja. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada yang head nggak? Ya, pasti ibu-ibu head. Head itu kalau baca Al-Quran itu haram apa wajib apa sunat? Orang yang lagi head baca Al-Quran itu haram apa wajib apa sunat? Haram, jelas haram. Haram itu artinya apa? Kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggal berpahala.
Loh, berarti kalau lagi haid itu terus sampai niat mau baca Quran, itu pahalanya besar. Kenapa? Karena meninggalkan baca Al-Quran itu wajib, artinya berpahala. Bukan sunnah, bukan makruh ya. Baca Al-Quran bagi orang haid itu bukan makruh, bukan, tapi haram. Ya, artinya kalau nggak baca Quran, justru jadi enak. Ibu-ibu itu banyak sekali kesempatan pahalanya. Lagi nifas, pahalanya di tiap hari dikasih sama Tuhan. Lagi hamil, tiap hari itu dikurangi dosanya sampai akhirnya pas melahirkan bisa bersih dari dosa. Macam-macam. Kelebihannya ibu. Apalagi kalau lagi haid. Mau sholat haram. Kalau haram berarti nggak sholat itu berpahala. Jadi ini ya Allah saya mau sholat tapi kan haram ini. Jadi nggak jadi sholat. Oh berpahala itu. Kenapa? Nggak sholat. Oh enak ini. Bahkan saya juga sering dengar teman-teman yang melakukan tindakan-tindakan hobi itu dalam rangka meninggalkan yang haram. Teman-teman saya lagi Pak, sibuk melakukan keharuman kayak begini. Saya sendiri mau melakukan itu ya nggak bisa, tapi ya nggak boleh kan haram gitu itu. Tapi kalau saya di situ nggak bisa. Karena itu saya main game aja ini. Karena itu saya main catur aja. Karena itu saya nonton TV aja. Jadi kegiatan main catur, kegiatan goes, kegiatan main game dan semacamnya itu kayaknya mubah. Tapi sesungguhnya dia sedang meninggalkan keharuman. Berpahala karena meninggalkan keharuman. Menurut saya ini kadang-kadang ada orang debat nih. Debat macam-macam. Debatnya itu isinya ya rara fitnah banyak sekali di masyarakat itu. Ada termasuk di WA atau debat. Terus akhirnya kita tidur situ. Tidur kan mubah ya. Mubah, tapi tidurnya ini dalam rangka meninggalkan keharuman. Sama kok menengai, aku ngantuk ya itu ya. Ternyata dia tidurnya itu berpahala karena tarkul muharramat, meninggalkan keharuman. Ini bisa terjadi di mana-mana. Ya, semuanya bisa memilih ini. Tidak diremehkan ya, mau tidak diremehkan. Kadang-kadang kita melakukan hobi itu bukan karena kita sedang membuang-buang waktu, tapi kita justru menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharuman. Ya jarno lah, nggawas itu timbangannya nang kene malah dia terjebak harus melakukan itu. Misalnya gitu. Itu bisa jadi sebuah tarkul muharram. Ya kadang-kadang kita melakukan kemubahan itu kan kadang-kadang kayak kalau dosa kalau ganjaran itu. Tapi sesungguhnya kalau kita setting dia berhubungan dengan tarkul muharramat ini itu malah berpahala atau dunal wajibat sebagian dari kewajiban. Kenapa? Saya bisa biar seger, Mas. Kalau saya seger itu badan saya sehat, nanti saya mikirnya bisa cerdas. Kalau saya mikir cerdas, keputusan saya jadi efektif, jadi efisien. Kayaknya dia olahraganya itu kan mubah ya. Jadi wajib itu. Kenapa? Itu mungkinnya putusan yang benar kan wajib ya. Bagian dari perintah Tuhan. Iya berarti yang menuju ke sana ikutan wajib. Malayatim bihi fa wajib. Malayatim wujub illa bihi fa wajibun. Kewajiban yang tidak bisa sempurna gara-gara itu, maka itu jadi wajib. Wudu gak wajib. Tapi untuk sholat duhur, kita wajib wudu. Berarti wudu wajib. Ya, ya wudu gak wajib kan. Tapi untuk sholat duhur harus suci. Jadi nggak punya wudu, apa istilahnya, punya hadas kecil yang harus wudu. Maka wudu jadi wajib. Jadi wudunya tadinya gak wajib karena ada sholat duhur, jadi wudunya wajib. Demikian ini malah timul wujub illa bihi bahwa kalau begitu kita bisa aja sebagai orang host ini men-setting apa-apa yang tadinya biasa menjadi wajib. Bisa menjadi setidaknya sunnah gitu. Baik, bikuli halin setiap saat. Artinya di saat kita dalam berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan dinas, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan masyarakat, dengan tetangga, ini banyak sekali yang jadi harus ditunaikan kewajiban maupun meninggalkan keharaman. Dan saya dengan tetangga misalnya, tetangga gudo itu sering nggak? Sering oleh zaman dulu karena itu Rasulullah menyampaikan kita suruh memuliakan tetangga. Di mana-mana tetangga ini sih gudo. Gudonya itu apa? Ya mungkin ada yang nyetel musik keras sekali. Nah, kita harus sabar dengan godaan seperti itu. Kadang-kadang naruh mobil itu di depan rumah, seenaknya dewi jalanan tertutup. Dengan kita harus sabar dengan itu. Ya kita sendiri jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kok nyetel musik keras, ganggu tonggo itu dilarang oleh Rasulullah itu. Naruh mobil di tengah jalan itu apa? Istilahnya itu jadikan jalan kampung sebagai garasi mobil dia. Itu haram itu, nggak boleh ganggu orang lewat. Ya, kalau ada duri tengah jalan suruh minggirkan, ini malah bukan duri nih, mobil tak gede gitu.
Gimana pikirnya? Masa orang orang nggak boleh punya mobil, tapi harus punya garasi. Ya taruh di garasinya. Kalau nggak punya ya nyewa garasi di mana, agak jauh nggak apa-apa, nanti naik becak ke situ. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Ya seperti ini kayaknya remeh, tapi ini dosa besar, pahala besar bisa dapat. Saya lanjutkan sedikit. Wa yuhafizuna ala fi'lil mandubat. Orang-orang yang khos, yang ekstrim baik, yang sangat baik ini, yang kelas paling atas sampai eksekutif itu, selalu menjaga fi'lil mandubat, perbuatan yang sunnah, yang recommended. Recommended itu tidak mesti wajib, tapi kalau kita lakukan itu menjadi kesunahan. Itu mandubat. Mandubat itu disukai. Yang itu menyukai, yang disukai. Fi'il mandubat yang disukai Tuhan. Tentu saja yang disukai oleh orang-orang manusia ini disukai Tuhan karena kita menggembirakan makhluk Allah, berarti kita menggembirakan Allah Subhanahu wa taala begitu. Fi'il mandubat. Wa yaqtasiruna minal mubahat. Nah, orang-orang yang eksekutif ini di kalangan mukmin ini itu membatasi diri dari mubahat. Dia nggak banyak melakukan kemubahan. Fasilitas yang banyak, tapi dikurangi. Tidak semuanya dipakai. Dipakai bila mana perlu. Loh, itu beliau itu alim, Pak, tapi kendaraannya itu Mercy. Coba kita lihat. Ternyata beliau itu perjalanannya jauh. Kalau kendaraannya itu naik kelas misalnya ya Avanza misalnya grup yang awake loro kabeh karena beliau sudah sepuh. Oh, berarti dibutuhkan kendaraan yang nyaman. Kalau jarak jauh itu kendaraannya nyaman, di tulang belulang itu enak, badan tuh nggak sampai sakit. Oh, kalau gitu memakai Mercy itu tidak berlebihan gitu. Tapi sebaliknya dia nggak butuh apa-apa sebetulnya. Tapi kok segitu banyaknya, segitu besarnya, itu termasuk berlebihan. Ya kata siruna minal mubahat ini tidak berlebihan dalam melakukan kemubahan. Apa-apa yang boleh itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Baik. Ala ma yakunu wasilatun ilal qiyami timtithalil awamiri wajidnabin nawahi wabillahi taufiq. Ala ma yakunu keadaan dia wasilatun sebagai wasilah sarana ilal qiyami dalam rangka mendirikan bimtithali konsisten ya dalam rangka konsisten. Bimtithali awamiri yaitu dengan mengerjakan perintah wajidnabin nawahi dengan menjauhi larangan. Nah, dari sini kita jadi tahu ya bahwa kondisi paling bagusnya yang akan jadi kondisi idealnya itu adalah mukmin khos. Kondisi yang harus dijauhi adalah kondisi mukmin am. Di antara am dan khos ini kita jadi tahu kondisi idealnya seperti ini. Dunal wajibat menunaikan semua kewajiban, dan wahromat meninggalkan yang haram bikulli halin di setiap keadaan. Ini kondisi yang paling idealnya mukmin. Wa yuhafizuna ala fi'il mandubat dan menjaga memelihara perbuatan-perbuatan yang sunnah. Dalam kesadaran kita ini jadi pemimpin itu banyak yang kesunahan-kesunahan bisa kita lakukan itu. Iya memberi motivasi kepada anggota kita. Kita tolong kesulitan mereka. Ya banyak sekali kegiatan kita itu sebetulnya yang sangat tergantung kepada bawahan. Kalau bawahan kita tolong, niscaya dia bisa menjalankan kelakuannya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yang artinya output-nya akan baik, yang artinya output yang baik itu menjadi capaian kita menjadi baik, yang artinya kita sendiri menjadi mudah. Itu artinya kita memudahkan seseorang, itu bermakna memudahkan diri kita sendiri. Saya pernah sebagai ketua jurusan, saya pernah sebagai dekan, saya punya kebiasaan juga hubungan dengan orang dari negara lain untuk bisa menitipkan teman-teman saya bisa kuliah entah S2 atau S3 di negara tersebut dengan beasiswa beliau atau beliau mengusahakan beasiswanya. Kayaknya saya kan untuk orang lain gitu kan ya. Tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena yang kita tolong tadi itu sehingga dia bisa mudah untuk bisa S3, bisa menempuh pendidikan yang bagus tadi itu, dia akan segera bisa menyelesaikan pendidikannya. Kemudian dia pulang dalam kondisi sudah jadi SDM yang kuat. SDM yang kuat bermakna bahwa kepemimpinan saya ini akan jadi mudah karena didukung oleh SDM yang kuat itu. Maka tugas-tugas sulit saya itu bisa disupport oleh mereka. Sehingga mereka semua bisa menolong saya. Sehingga saya jadi tertolong, maka capaian saya jadi tinggi. Kayaknya saya tadi kan melakukan perbuatan untuk orang lain kan ya. Bukan, itu untuk diri saya sendiri. Kan dengan memudahkan orang, hidup saya jadi lebih mudah. Ya mungkin tidak contoh saya, contoh orang lain. Tapi saya paling gampang itu contohnya diri saya sendiri supaya gampang nggak sampai ngerasani orang itu. Demikian pula
karyawan-karyawan yang kesulitan, kita bantu. Oh, kayak gini nih, Mas, jangan dikerjakan sendiri, pakai aja Google Form. Nanti orang-orang suruh ngisi Google Form, sama tinggal memantau Google Form-nya itu. Ini kan sudah masing-masing orang sudah daftar kan ya. Nah, kita bikinkan sertifikatnya, kita bikinkan surat pengantarnya, kita bikin surat keterangannya. Itu mudah daripada sampean bikin formulir yang formulir, diisi semuanya. Itu kayak keliru nih. Nah, misalnya gitu. Kita menolong kayaknya itu, menolong orang, tapi hakikatnya memudahkan kita sendiri. Sehingga yang dia kerjakan itu. Pertanyaan lain mungkin gini, kalau nggak langsung itu gimana? Bisa jadi. Bisa jadi menolong diri kita sendiri itu tidak langsung dikasih ya dari situ langsung, tapi dari sana, dari sana, dari sana, dari sana, masuk ke sini. Jadi kalau makin banyak yang kita tolong itu, maka yang kita tolong itu sebenarnya kan memberi energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak pula bisa dimusnahkan. Energi hanya bisa dikonversikan. Dia akan ditransformasikan menjadi energi yang lain. Mungkin energi gerak, jadi energi listrik. Mungkin energi listrik menjadi energi kimia misalnya. Mungkin kimia menjadi gerak ya, gerak jadi listrik, listrik menjadi ini terus. Terus akan bertransformasi seperti itu. Yang kita lakukan ini kadang-kadang setelah bertransformasi ke sana, transformasi ke sana lagi, ke sana lagi, ke sana lagi, baru balik ke kita. Cuman baliknya kadang 10 tahun. Kadang-kadang 50 tahun. Dan bahkan kita sendiri tidak menjumpai. Kadang-kadang kita sendiri tidak menjumpai baliknya energi itu kepada kita. Siapa yang menjumpai? Anak cucu kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita mendengar bahwa iki ngono amalane mbahmu, bisa begitu. Jadi mbahnya yang punya amalan, anaknya, cucunya yang mendapatkan keuntungan. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang taat pada Allah Taala itu akan diberikan makhraja, yaitu jalan keluar atas permasalahannya dan mendapatkan yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka tiba-tiba ada yang nolong. Kok bisa? Allah Ta'ala mengkonversikan pertolonganmu yang dulu itu menjadi energi lain, energi lain, energi lain, sampai akhirnya menolong kamu. Begitu. Itu namanya min haitsu la yahtasib, dari jalur yang tidak sangka-sangka. Saya kira demikian yang kita bahas hari ini. Jadi kita simpulkan ada dua kondisi ideal dan kondisi yang buruk. Nah, kondisi ideal ini yang kita capai. Sampai kapan kita bisa mencapainya? Ya enggak tahu sampai kapan. Mungkin hari ini kita bisa jadi, tapi mungkin sampai kita meninggal pun belum sampai selesai kondisi ideal. Enggak apa-apa, yang penting kita sedang menuju ke sana. Orang baik itu yang dibahas adalah prosesnya, bukan hasilnya. Menuju proses itu memang berat, tapi proses itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sangat menghargai proses daripada hasil. Serius. Orang-orang pintar sama orang nggak pintar kadang bedanya di situ. Orang pintar itu menghargai proses. Orang nggak pintar menghargai hasil. Saya ambil contoh lucu ya. Pak, ini sama nggak usah kuliah, ya, nanti akan bisa dapat ijazah. Asal daftar aja, nanti Bapak akan mendapatkan sertifikat ini sebagai ijazah. Udah ijazah. Nggak usah kuliah, nggak usah. Nggak tugas, nggak ada tugas, sudah langsung aja. Jadi kalau orang pintar digitukan gimana? Nggak suka itu, enggak. Wah, ngopong nih. Kuliah itu ya harus ada pelajarannya, kuliahnya, ada kurikulumnya, kok tiba-tiba dikasih ijazah. Wong pintar gitu. Orang bodoh enggak usah kuliah Pak, nanti dapat ijazah. Ngono niku malah tanya, ngono niku entek piro? Bayari piro, Mas? Kan gitu ya. Itu orang bodoh. Jadi orang pintar sama orang bodoh bedanya itu. Orang pintar itu menghargai proses, orang enggak pintar menghargai hasil. Saman enak di lapo terus duwe anak, apa gak lapo-lapo tiba-tiba duwe anak. Enak di. Ya enak lapo-lapo dhisik, ngapain berkala-kali terus punya anak. Itu daripada gak lapo-lapo terus tiba-tiba punya anak. Gak enak itu. Jadi orang pintar menghargai proses. Orang nggak pintar menghargai hanya hasil. Jadi karena itu kita akan menuju ke kondisi ideal ini, yang dihitung adalah prosesnya. Menuju ke sana. Mari kita perbaiki diri kita. Kalau ada kewajiban yang kita belum pahami, belajar. Bab sebelum ini kan belajar ya. Jadi kan sekarang profesinya apa? Nah, profesi itu butuh proses, butuh belajar, butuh ilmu, kewajibannya apa. Itu saya nggak jadi apa-apa, itu saya berumah tangga. Sama aja, ibu rumah tangga punya anak untuk membesarkan anak. Punya suami yang harus disupport supaya suaminya bekerja dengan baik. Perlu belajar itu. Perlu ditanya suami menghadapi apa aja tadi itu yang bisa diinfokan atau bisa diinspirasikan kepada beliau itu apa. Bisa aja kalaupun ibu rumah tangga. Jangan diremehkan ibu rumah tangga itu. Orang yang hebat-hebat itu karena
istrinya, ibu rumah tangganya itu, atau sebaliknya suami yang ini biasanya mensupport istrinya yang akhirnya berkarir dengan sangat bagus, mungkin punya bisnis yang bagus. Sayyidah Khadijah itu adalah seorang bisnismen yang sukses. Di situ juga ada Rasulullah yang mensupport di sana. Ya, berarti kan nggak mesti ya perempuan maupun laki-laki, saya nggak sedengan. Dan biasa juga seseorang itu mensupport pasangannya untuk mencapai karir tertingginya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Suaminya mensupport istri agar mencapai karir tertingginya. Istri mensupport suaminya agar mencapai karir tertingginya. Nggak masalah, baik-baik aja. Saling menolong, saling mensupport. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nasta'fiduka ya Allah. Mohon peliharalah kami. Allahumma inna nasta'fiduka wa nastaudi'uka. Mohon lindungilah kami ya Allah. Nastaudi'uka. Adyanana agama wa abdanana badan fisik kami. Wa anfusana wa ahlana keluarga kami. Wa auladana wa banatana wa zaujatana wa aba'ana wa ummatana wa ikhwanana wa talamizana, murid-murid kami semuanya. Wa jam'iyatana, jam'iyah kami. Wa jami'atana, kantor kami, kampus kami, institusi kami. Wa kulla syai'in a'taitana, dan semua apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma hafazna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid. Ya Allah, lindungilah dari segala godaan setan, dari segala mara bahaya. Lindungilah dari segala bahaya. Jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin wa min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, berikan kami kesehatan, keselamatan. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Jaga kami jadi orang yang bertakwa dan istiqomah, konsisten. Jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Ya Allah, hindarkan kami dari semua yang mengakibatkan penyesalan. Mohon hindarkan kami dari seluruh perbuatan yang berakibat penyesalan. Wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya rabbal alamin. Wa shallillahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ah lahu zahiran fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo, barangkali hadirin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Bu Satomi, apa kabar? Gengki, Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Wah,